Karena pada masa itu, Nike Ardilla masih belum memiliki lagu tersendiri. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa Nike biasanya selalu menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat. Misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Nike Ratnadila Kusnadi atau dikenal sebagai Nike Ardilla merupakan seorang penyanyi, pemeran, dan juga model yang berkebangsaan Indonesia. Nike adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsih. Semasa kecilnya, Nike memang sudah terlihat bahwa beliau memiliki ketertarikan pada dunia seni suara. Kemampuan bernyanyi Nike sudah mulai tumbuh sejak beliau masih berumur 5 tahun. Darah seninya itu dialirkan melalui sang kakek yang juga merupakan seorang penyanyi keroncong pada zamannya. Ketika masih berusia 5 tahun, Nike sudah memperlihatkan keberaniannya untuk tampil menyanyi di setiap ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, mulai dari tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya untuk menekuni seni tarik suara semakin terdongkrak setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juga menjadi juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985. Kemudian setelah menginjak usia 10 tahun, Nike mulai terlihat rutin untuk mengikuti berbagai festival musik, mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan hingga pernah juga mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang festival pop singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, masih pada tahun yang sama, Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI di bawah asuhan Jajat Paramore. Nike lantas ikut bergabung dengan manajemen Denny Sabri yang kala itu adalah seorang wartawan musik senior yang memiliki nama besar pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada ketika itu masih berstatus pelajar kelas 5 SD sudah diminta untuk ikut tampil di setiap panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama Nike Astrina ini diberikan bukan tanpa tujuan. Tentu saja dengan nama tersebut sengaja diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menjadi pesaing Nicky Astria, yaitu penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike Ardilla selalu didaulat untuk menjadi sebagai pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu, Nike Ardilla masih belum memiliki lagu tersendiri. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa Nike biasanya selalu menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Kemudian pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power di tahun 1987. Pada bulan Juli 1988, saat Nike Ardilla baru saja menyelesaikan bangku sekolah dasarnya, Nike akhirnya diberikan kepercayaan untuk merekam album perdananya di bawah naungan JK Records. Tetapi album tersebut gagal dirilis, bukan karena sesuatu yang dinilai minus, tetapi karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu. Rasanya belum pantas untuk membawakan sebuah lagu yang sebagian besar lirik lagunya bertemakan roman.
Pada awal tahun 1989, Nika Ardila juga sudah memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar yang berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nika juga diikutkan untuk menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Kemudian di tahun yang sama, yaitu tahun 1989, pada bulan Oktober, saat itu ia bergabung dengan proyek Q Records. Nika akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar yang langsung diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina kemudian diganti menjadi Nike AR, yaitu singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Sayangnya penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, hingga akhirnya diganti kembali menjadi Nike Ardila. Dan bahkan setelah kepergiannya untuk selamanya, Nike Ardila masih tetap mengisi ruang-ruang publik, terbukti dengan beberapa tempat-tempat suci yang didirikan, seolah-olah mentasbihkan kalau Nike Ardila adalah pahlawan dan tokoh baru pada zaman itu. Salah satunya adalah Nike Ardila Risto and Gallery yang dibangun untuk mengenangnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan museum makamnya selalu ramai dikunjungi oleh semua kalangan. Bahkan juga di Sulawesi Barat terdapat sebuah rumah makan dengan nama Rumah Makan Nike Ardila yang berlokasi di Wonomulyo, Polewali Mandar. Setiap harinya, rumah makan tersebut kerap memutarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Nike Ardila. Setelah lebih dari 20 tahun semenjak berpulangnya Nike Ardila, akhirnya pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, musisi ternama Melly Goeslaw menceritakan kenangannya bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati. Lagu yang dirilis pada tanggal 7 September ini memiliki cerita tentang kisah persahabatan sejati, dan lagu tersebut dijadikan sebagai soundtrack film Dancing in the Rain dan juga sinetron Samudra Cinta. Aku nggak pernah lihat manusia seperti itu sih sampai saat ini ya. Dipersembahkan oleh BMT Visual. Bukan manusia terpilih.